Jadi pertamanya itu kan anak-anak kan mau pada ke Gunung Sindoro Sumbing ya bang ya. Karena nggak jadi, kena arus mudik, jadi kita pindahkan ke Gunung Gede. Nah karena anak-anak ini dibilang bosen, ya bosen karena sebelum mau berangkat ke Puncak Gemuruh ini, bulan kemarinnya juga sebelum puasa anak-anak ke Gede juga gitu. Jadi ngapain sih ke Gede lagi gitu? Ya udahlah, nggak apa-apa ke Gede, tapi cari yang beda gitu. Mana ya? Nah saya punya temen nih. Aja saya kan gitu. Saya aku banget. Aduh. Kayak sekolah. Jadi gue punya temen nih bang, dia juga pernah ke Gunung Gemuruh gitu, Puncak Gemuruh. Gue tanya dong aksesnya gimana. Gue tanya, oh begini. Akhirnya yaudah, gimana kalau ke Gunung Gemuruh, Puncak Gemuruh? Diskusi sama temen, yaudah deal, Puncak Gemuruh. Akhirnya yaudah, sering jalannya waktu, gue juga ngeriset medannya kayak apa, Puncak Gemuruh itu kayak apa, dan nanti gue di sono mau kemana aja gitu kan. Akhirnya udah dapet informasinya, berangkat bang. Berangkat dari Jakarta itu jam 9 jalan. Emang niatnya nih kita ya udah jalan santai aja karena libur panjang. Perjalanan cuman ke Bogor, Jakarta Bogor deket ya kan. Ya udahlah santai aja lah, santai kan. Kira santai nyampe di apa ya, kalau kita kan lagi tuh lewat jalur Putri itu. Kita ke kanan itu berhenti nih pertama nih di dekat pom bensin yang mau ke arah Putri. Berhenti itu ngeliat jam udah jam 2. Wih, jam 2 malam. Berapa jam kita ke Bogor nih, nyantai banget nih. Orang setiap pom res kayak gitu kan. Akhirnya udahlah jangan lama lah, ngasonya di base camp aja. Yaudah yuk jalan nih, kira jalan ke arah base camp Putri. Kalau ke base camp Putri kan gelap nih bang ya, yang kata setengah perjalanan gelap. Gue pakai handset karena gue bawa motor sendiri, yang berangkat kan bertiga ya, gue, Fajar Cimeng sama Upi. Fajar Cimeng sama Upi naik motor, nah gue sendiri, gue pakai handset. Gue udah ngomong nih sama Fajar Cimeng sama Upi, kata gue pakai handset ya, jangan manggil gue, klakson aja kayak gitu. Kalau enggak lu samperin gue pepet, kalau enggak tegor gitu. Ya udah, gue pakai headset, jalan, ketemu nih kayak kebun-kebun gelap tuh, jalan yang gelap itu. Apa ya? Gue sih cuek. Serem, cuek, kata gue, udahlah jalan aja. Setengah perjalanan mau ke yang base camp Putri itu, gue ngeliat rumah beras pasuk nih, ada apinya juga. Kata gue, masih ada warga lah, kata gue, bakar sampah nih. Jalan, gue di situ ngeliat apa ya, kayak perempuan gitu, sosok perempuan begini nih bang, lagi begini nih. Dan gue pikir ini warga, cuma kalau dianalogikan warga mana gitu, jam 2:30 keluar di tempat gelap, ya masuk akal kan, ngebut gue. Nah, gue pikir gue doang nih yang ngerasain, gak tau ya kawan gue juga klakson, gak tau ya dari belakang tin, dan gak tau kenapa si Upi ini nyalip gue, langsung udah kebut, nyampe base camp udah ngos-ngosan semua, gak ada yang mau cerita. Si Upi ini kan yang lihat jelas gitu. Gue tanyain dia, kenapa? Enggak. Akhirnya gue nyampe base camp, ketemu sama kawan gue juga yang udah janjian tuh 2 orang, ngobrol, dan gue tidur. Si Upi nggak bisa tidur bang, mungkin karena kepikiran kali ya, nggak bisa tidur. Singkat cerita, pagi lah kita, trekking. Biasa gue kalau Gunung Gede itu berangkat jam 8, jam 9 lah ya. Nggak tahu kenapa itu nggak tahu ya, ada angin apa, udahlah berangkatnya 6:30 aja, pengen pagi-pagi gitu. Ya udah yuk lah, kali-kali lah kita berangkat pagi gitu. Berangkat pagi-pagi, start trekking di pos 1, pos 2, pos 3, masih aman-aman aja itu. Nah karena tujuan awalnya kita mau ke Puncak Sela dulu, ya udah kita melipir dari pos 3, kita melipir ke Simpang Maleber. Dari Simpang Maleber itu kita ke kanan. Kata dia, kata si siapa ya, kata Upi, Yan, nanti dari Simpang Maleber kita ngeres dulu di peta ini. Jadi kita pakai View Ranger ya bang ya situ. Di peta ini seberang Puncak Sela ada puncakan, kayak mampir enak nih ke puncakan sini. Oke, deal, tumpukan sama teman-teman, deal. Akhirnya
Singkat cerita kita melipir ke jalur alternatif lah. Nyampe di Simpang Maleber. Ngeriset lagi nih bang, ngeriset peta. Kemana nih? Kira-kira terjal nggak ke sini keburu nggak? Medannya kayak apa? Kita lihat dulu konturnya kayak apa. Yaudah, jalan ayo ke Puncak Sela. Jalan nih, mau ke Puncak Sela. Itu jadi gini ya, Puncak Sela kan nggak terlalu terekspos ya bang ya. Di situ lagi ramai pendaki. Jadi jalan yang menuju ke Puncak Sela itu ramai pendaki. Kalau kita langsung belok, takutnya gimana lah ya kan, nggak enak juga sama yang lain gitu. Jadi ngerubah estimasi, yaudah katanya ke Puncak Selanya besok aja sekalian turun. Ya udah deal. Berarti ini kita kemana? Udah langsung ke Surken, baru pagi Gomuru turun langsung ke Sela. Ya udah deal, berangkat akhirnya. Singkat cerita kita udah nyampe Surken. Terlalu siang tuh ya, kita nyampe Surken jam 1. Siang Surken. Ke Surken siang-siang Panas. Main layangan panas ya. Tidur salah di luar salah. Tidur salah, nggak tidur jadi masalah. Iya juga. Iya. Lanjut ke bikin tenda. Bikin tenda, masak nih kita karena terlalu siang gitu ya. Gabut juga bang, mau bercanda kayak apa, bercanda kayak gini bosen ya kan. Akhirnya ada temen gue ini yang sompral juga nih, sompral dibuat-buat gitu. Gue pengen bercanda ke sompral gitu. Sok mangga gue kan. Akhirnya gini dia bilang, Yan, lu udah nonton belum video yang orang solo hiking katanya? Yang mana tuh? Ada yang orang solo hiking tuh. Yang mana? Kalau enggak ini dah video yang ini nih, yang dia ada kuntilanaknya dipaprak pakai bambu. Tapi yang maprak yang nangis. Gitu ya kan candanya. Kata gue belum sih. Lu nonton belum? Belum katanya. Ada ya kayak gitu ya, kuntilanak paprak gini-gini. Emang iya men, kuntilanak bisa dipaprak iya. Tapi kalau kuntilanaknya ke sini, kata gue, ke tenda, gue bilang. Kalau kuntilanaknya ke tenda, gimana? Udah kayak pret aja udah katanya. Kalau nggak suruh tidur nih di sini, kata dia. Yang ditunjuk Pajar Cimeng ini tempat tidurnya si Upi. Karena kita posisi tidur Pajar Cimeng, Upi, baru gua sini bertiga satu tenda. Gua tanya nih malam-malam, Meng lu bercanda kayak gitu sih Meng? Katanya, ya biarin aja, gua nggak ngelanggar etika naik gunung katanya, kayak gitu. Kalau bicara soal etika ya, tapi kalau bicara soal moral emang gua nggak bermoral gitu ya kan. Cuma gimana, bosen juga kan, mau iseng-iseng nyoba nih eksperimen gitu. Masa kita beretika milih-milih tempat, kalau emang mau beretika ya udah nggak usah di kota, nggak usah di gunung gitu kan. Mantap nih, lagi bener dia. Bener nih. Bagus. Lagi ngomong nih, orang lagi bener ngomongnya. Ya udah nggak apa-apa lah, iseng-iseng kali ya, nggak apa-apa ya gitu. Akhirnya tidur nih bang. Habis makan tidur, habis bercanda kayak gitu. Hujan. Gue maghrib bangun. Hujan, ngerapin playset, tidur lagi lanjut. Kebangun itu jam 9. Dan gak taunya kita ini bertiga tidur ayam bang. Jadi gua kira ini berdua tidur. Nah mereka juga ngira guanya tidur kayak gitu, padahal sama-sama gak tidur. Gue bangun nih jam 9. Teguh hujan, masih hujan aja nih. Udahlah masak aja lah, gabut kan. Masak kopi. Dan itu di sebelah kiri tenda ya. Ini sepenglihatan gue itu terjadi cuma sebentar doang, beberapa detik doang lah. Kuku panjang tau kan bang? Nggak tajam, nggak kuku kayak manusia panjang kayak gini. Bahan nilon kalau kena gesekan bunyi gini, set udah. Gue nengok dong, kata gue nih siapa nih hujan kok masa ada orang. Gue buka tenda, gue liat ke samping nggak ada orang, kata gue tutup. Rada ngeri juga kan gue bangunin nih, Meng, Pi, bangun Pi, mau makan gak lu? Bangun, buruan. Dalam hati mau barep, bangun kayak lu bangun, gue takut. Bangun kayak lu bangun. Kira dibangun, masak apa?